tergadai oleh perilaku buruk. Nasib seorang itu bergantung pada perilakunya sendiri. Karena nasib seseorang itu adalah akibat atau buah dari perilakunya sendiri. Oleh karena itu, jika seseorang berperilaku baik, dia sebenarnya berbuat baik untuk keuntungannya sendiri, dan sebaliknya, jika dia berperilaku buruk, dia berperilaku buruk untuk mempersulit dan merugikan dirinya sendiri. Ini sesuai dengan apa yang Allah peringatkan kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri, untuk keuntungan dirimu sendiri. Sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk, kamu sebenarnya berbuat buruk yang merugikan dirimu sendiri. Nah, agar kita bisa menikmati nasib baik di dunia dan di akhirat, Allah yang Maha Penyayang memberi kita bimbingan. Bimbingan itu bisa berupa Al-Quran dan juga berupa penjelasan dari nabinya. Untuk kita umat Nabi Muhammad, kitabnya kitab Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad SAW. Bimbingan itu berupa perintah agar kita berbuat baik dan juga berupa larangan agar kita menghindari perbuatan buruk. Ya, namanya bimbingan itu kan guideline atau tata cara berperilaku. Nah, kalau kita membaca buku manual misalnya, manual suatu produk yang canggih, itu biasanya ada penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan di situ tuh lebih ditekankan pada perintah dan larangan. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Di Al-Quran juga isinya begitu, perintah dan larangan. Perintah itu kalau kita lakukan menguntungkan kita, dan larangan kalau kita langgar merugikan diri kita. Oleh karena itu kita mesti memanfaatkan paduan itu, dalam hal ini Al-Quran, dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah menjamin bahwa jika kita mau mengikuti bimbingan Allah, maka kita akan mengalami kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita mengikuti bimbingan Allah, kita insya Allah pasti berperilaku baik. Nah, Allah menjamin, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mau berbuat baik, mau berperilaku yang wajar, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal dia beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi dia kehidupan yang baik. Ini berarti kehidupan di dunia, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Di akhirat juga demikian, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan upah atau pahala karena perilaku mereka yang baik. Jadi kita gampangnya, sudahlah, kita hidup ini hanya sekali, berperilaku baik saja, toh itu akan menguntungkan kita. Nah, sebenarnya melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidaklah berat. Beda kalau kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh manusia. Kadang-kadang manusia itu memberi tugas yang melebihi kapasitas orang yang bersangkutan. Kalau Allah tidak. Allah itu memerintahkan kita melakukan sesuatu pasti tidak melampaui batas kemampuan. Ya, misalnya orang yang tidak bisa berdiri karena sakit lutut atau apa, maka Allah tidak akan memerintahkan dia sholat sambil berdiri. Ya, duduk aja. Ya, itu artinya melaksanakan perintah Allah itu gampang. Karena tidak ada perintah Allah
yang pelaksanaannya itu melampaui kemampuan kita. Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menugasi seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Nah, dalam hal kaitannya dengan menggadaikan diri dengan perbuatan buruk, berikutnya Allah menyebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan Allah itu memang tidak memberi tugas kita berlebihan, maka laksanakan. Kalau orang itu melaksanakan dengan baik, maka dia akan memperoleh keuntungan itu. Di dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata la. Preposisi la itu artinya menguntungkan. Jadi laha ma kasabat, dia akan memperoleh keuntungan dari apa yang dia lakukan. Bandingkan berikutnya pakai ala. Kalau pakai ala itu membebani. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan menderita atau mendapatkan kesulitan dari apa yang dia lakukan, dari keburukan yang dia lakukan. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang sebenarnya membahagiakan kehidupan mereka sendiri. Mereka bahkan berpaling dari bimbingan Allah, sehingga mereka mengalami kehidupan yang sempit di dunia dan mengalami kesengsaraan kelak di akhirat. Kehidupan sempit itu macam-macam. Ilustrasi yang paling gampang tadi saya memberikan perumpamaan, misalnya saya pernah menipu Bu Eli. Karena aku pernah menipu Bu Eli dan saya merasa bersalah, tapi saya tidak mau minta maaf, maka kesalahan saya itu terus mengikuti saya sebagai bayang-bayangan, itu kan mengikuti terus. Nah, paling tidak hidup saya menjadi lebih sempit kalau ada kondangan di situ ada Bu Eli, saya nggak berani datang. Apalagi kalau Bu Eli sudah cerita kepada teman-temannya, maka kalau ada kumpul-kumpul, misalnya reuni atau apa, siapa saja yang diundang, siapa saja yang hadir. Kalau ada temannya Bu Eli, cari-cari alasan. Aduh maaf aku sibuk dan sebagainya. Itu kan artinya dunia ini menjadi makin terbatas bagi dia. Padahal dunia ini luas. Jadi orang yang perilakunya buruk itu mempersempit hidupnya sendiri. Allah menyebutnya di surat Thaha. Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling, tidak mau melaksanakan peringatanku. Peringatan itu seperti tadi, perintah dan larangan. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak di akhirat dia akan digiring dalam keadaan buta. Nah, kalau buta, tidak tahu mana jalan yang ke surga dan mana yang ke neraka. Nah, kalau sudah buta itu kemungkinan besar dia akan masuk ke neraka. Karena orang yang calon masuk surga itu, dia melihat jalan itu terang. Bahkan Rasulullah menyebut orang yang dicadangkan untuk tinggal di surga, dia mengetahui jalannya sendiri menuju ke rumah atau tempat tinggal dia di surga. Dia lebih mengenali dibanding dengan jalan menuju ke rumahnya dia sendiri di dunia. Kita di dunia ini kan sudah hafal jalan untuk pulang. Kecuali kalau kita nyasar ke daerah yang kita belum terbiasa, kita kesulitan. Nah, tapi ada kesulitan-kesulitan semacam itu. Kalau di surga, sebelum masuk surga, kalau ada orang yang memang dia jatahnya surga, dia mengetahui jalan menuju rumahnya itu hafal, lebih hafal daripada jalan menuju ke rumahnya dia di dunia. Nah, dengan demikian, orang-orang yang memilih berperilaku buruk, sebenarnya mereka sedang menggadaikan nasibnya sendiri untuk mengalami kehidupan yang sengsara.
baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyebut pakai istilah penggadaian. Kullu mri'in bima kasaba rohin. Setiap orang menggadaikan dirinya sendiri dengan apa yang dia lakukan. Tentu yang dia lakukan ini yang buruk, karena kalau perilakunya baik dia tidak tergadai. Jadi meskipun di sini tidak disebut buruk, di ayat-ayat sebelumnya itu ada indikasi orang itu melakukan sesuatu yang buruk. Statement semacam ini oleh Allah di dalam Al-Quran disebut sampai 2 kali. Berarti penting. Penting itu, atau ayat-ayat yang diulang oleh Allah itu bisa berarti sangat penting untuk kehidupan kita. Bisa juga berarti itu sulit kita terapkan. Sulit diterapkan itu bisa karena kita sulit memahami, tapi ada kalanya mudah difahami, tetapi melaksanakannya sulit. Di satu ayat di sini disebutnya kullu mri'im bima kasaba rohin. Di ayat yang lain kullu nafsin, kalau di sini imri'in, di ayat yang lain nafsin. Terus di sini kasaba, di sana disebut kasabat. Rohin, di ayat yang lain rohinah. Pengertiannya sama. Ya, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Setiap orang itu sebenarnya menggadaikan dirinya sendiri kalau dia berbuat buruk. Nah, karena kita menggadaikan diri kita sendiri dengan perbuatan buruk, maka sebenarnya nasib kita itu ngikut terus. Kalau tadi saya menyebutnya bagaikan bayangan. Bayangan itu kita pergi kemana kan ikut terus. Di dalam Al-Quran disebutnya itu seperti nasib itu seperti sesuatu yang dikalungkan di leher. Karena dikalungkan di leher ya pergi kemana-mana nempel terus, terbawa. Ya. Mereka tidak bisa melepaskan jatah nasib mereka sendiri yang buruk itu. Sehingga nasib mereka bisa diibaratkan sebagai melekat atau menggantung pada lehernya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap orang kami sematkan, ya, kami sematkan nasibnya itu di lehernya. Kenapa di leher? Ya karena dibawa terus. Kenapa dibawa terus? Ya karena perilaku dia. Ya, karena perilaku dia. Jadi kita mesti hati-hati dalam berperilaku. Tapi seringkali orang-orang yang berperilaku buruk itu tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa nasib buruk mereka itu berkaitan dengan perilaku mereka sendiri. Sehingga mereka cenderung menyalahkan orang lain. Jadi karena tidak tahu bahwa perilakunya dia itu buruk dan mengakibatkan buruk itu bisa mengakibatkan buruk dalam pergaulan. Ya, orang lain tidak percaya, orang lain tidak mau datang, orang lain tidak mau menolong dan sebagainya. Itu orang yang tidak paham, dikira orang yang tidak mau datang, tidak mau menolong itu orangnya resek. Padahal resek itu kan akibat dari perbuatannya sendiri yang resek. Gitu. Jadi orang banyak itu yang tidak menyadari bahwa perilakunya sendiri itulah yang menentukan nasibnya dia. Nah itu yang paling tidak bisa mengenali hubungan antara perilaku sendiri dengan akibatnya itu orang-orang yang narsis. Orang narsis itu orang yang egois sampai memuncak. Orang egois itu mesti sombong. Orang sombong itu merasa selalu benar, yang salah orang lain. Nah karena dia merasa selalu benar, maka dia tidak pernah mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan itu berarti merendahkan martabatnya sendiri. Nah, dia tidak mau mengakui kesalahan, maka kalau ditegur dia tidak mau mendengarkan. Wah, aku benar kok, gitu. Dan karena dia merasa benar dan dia merasa penting, merasa paling pintar, dia tidak mau minta maaf. Minta maaf itu sama dengan mengakui kekurangannya. Itu dianggap menghinakan diri, maka mereka tidak akan mau minta maaf. Dan orang yang narsis itu juga merasa dirinya lebih hebat dari siapapun,
Dan dia menganggap semua adalah yang kebaikan yang dia peroleh, harta atau pangkat dan sebagainya, itu datangnya dari dirinya sendiri. Tidak ada dari andil orang lain. Akibatnya dia tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Karena berterima kasih itu sama dengan menganggap orang lain itu lebih penting, lebih terhormat daripada saya. Maka orang yang narsis nggak mungkin dia bersyukur. Mesti orangnya ungrateful. Ya, kalau kita tidak bisa berterima kasih pada orang lain, cek apa yang salah. Ya, kemungkinan besar itu ada narsisisme di dalam dirinya sendiri. Narsisisme itu seringkali terbentuk di dalam diri kita itu secara tidak sengaja. Bisa karena lingkungan itu bisa misalnya dulu pendidikan dari orang tua itu kurang pas, terlalu dimanjakan misalnya, sehingga dia tidak pernah merasa salah. Dia merasa hebat gitu ya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Nah, kalau kita sudah terlanjur menjadi tua tapi kok masih narsis, ya kita belajar untuk menganalisa diri sendiri. Dan karena orang narsis itu biasanya tidak bisa belajar sendiri, maka dia mesti diminta bantuan kepada orang lain untuk memberikan penjelasan. Cuma sayangnya orang narsis kan merasa pinter. Kalau dia minta diajari sama dia mengakui kebodohannya, nah itu sulit. Ya, mudah-mudahan tidak di antara kita tidak ada yang narsis. Nah, misalnya contoh, seringkali penguasa itu suka menyalahkan rakyat yang berdemo dan menuduh mereka telah berbuat keributan dan karena penguasa itu menganggap bahwa rakyatnya itu yang salah, berdemo terus dicari siapa ini biangnya, siapa ini pelaku intelektualnya, terus diambil di penjara. Ya. Padahal demo itu adalah reaksi dari perilaku penguasa yang tidak adil. Jadi dia tidak merasa bahwa demo itu dikarenakan perilakunya dia sendiri. Dia menganggap orang-orang yang demo itu yang salah. Nah, oleh karena itu demo itu ngomongnya apa ya nggak digubris, kuat-kuatan. Aku kan punya kekuatan seperti petugas-petugas keamanan itu sudah di tangan saya. Orang-orang pelaksana hukum itu kan orang-orang saya semuanya. Nah, jadi ini kita mesti hati-hati. Nah, kita akan terpancing seperti itu ketika kita mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu mulai dari yang kecil sampai yang besar, termasuk jadi guru. Jadi guru kan merasa punya kekuasaan, nanti kalau tidak suka sama seorang murid, nanti dia tidak diluluskan ketika ujian. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang memilih keluar saja, karena dia yakin bahwa kalau diteruskan di situ, dia tidak akan bisa lulus, pindah aja ke perguruan tinggi yang lain. Ya. Itu maka hati-hati. Nah, orang semacam itu suka menyalahkan orang lain. Tadi saya berikan contoh penguasa yang zalim itu menyalahkan rakyat yang salah. Padahal yang salah dirinya sendiri. Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, qalu ta'irukum ma'akum. Ya, kemalangan-kemalangan itu ada pada kalian, artinya itu karena perbuatan kalian sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu mau mengubah perbuatanmu dengan baik, atau bahkan sebaliknya malah mengancam? Jadi mereka tidak merasa salah, menganggap orang lain yang salah, terutama kalau orang lain itu orang-orang yang lebih lemah dari dia. A'in dzukirtum, meskipun diberi peringatan tetap saja bandel. Bal antum qaumun musrifun, karena kalian itu adalah orang-orang yang berbuat melampaui batas. Melampaui batas itu antara lain mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain itu macam-macam. Misalnya ada anggaran untuk rakyat, kemudian diambil untuk kepentingan dia, dikorupsi. Jatah anggaran untuk membuat jembatan,
jembatan itu untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Tapi karena dikorupsi, apakah jembatan itu tidak jadi dibangun atau dibangun tapi kualitasnya rendah, sebentar rusak sehingga tidak bisa membantu peningkatan ekonomi orang-orang di daerah sekitar itu. Itu berarti mengambil hak orang lain. Nah, nasib buruk sebagai akibat dari perilaku buruk itu bisa terjadi pada orang per orang secara individu. Misalnya, kesulitan dalam berbisnis. Berbisnis gagal. Karena apa? Dia tidak jujur. Karena dia tidak jujur, ya pembeli mana yang mau ditipu. Karena dia tidak jujur, investor mana yang mau memberi dia modal. Jadi dia modalnya tidak bisa dapat dari mana-mana. Akhirnya dia pakai modalnya apa adanya. Kemudian customernya juga pada tidak suka. Nah, akhirnya dia menjadi miskin. Nah, itu berarti kesalahan seseorang sebagai individu menimpa pada dia secara individu. Nah, misalnya lagi yang sederhana. Kalau seseorang sebagai individu itu memperlakukan badannya tidak baik, karena mata duitan, kerja terus, tidak pernah istirahat, cari lembur terus, kurang tidur. Nah, akibat buruknya adalah dia jatuh sakit. Jadi artinya akibat buruk dari perilaku buruk itu dilakukan oleh seseorang secara individu dan menimpa orang itu secara individu. Seperti disebutkan oleh Allah, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun berupa kebaikan, kalau kamu mendapatkan kebaikan maka itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpa kamu, itu dari dirimu sendiri. Contohnya paling gampang, kita ini lahir oleh Allah secara umum itu dikasih kesehatan. Darahnya itu bekerja atau bersirkulasi secara normal, pernafasannya normal, kulitnya normal, tidak gatal-gatal. Nah, dalam kehidupan suka salah makan atau salah memperlakukan, misalnya kurang tidur dan sebagainya. Jadi ketika Allah menciptakan itu dalam keadaan baik, maka kalau sehat itu datangnya dari Allah. Tapi kalau sakit itu bisa ditelusuri apa yang sudah dilakukan. Makanya dokter-dokter kalau ada pasien tanya dulu sejarahnya di hari-hari terakhir ngapain. Kalau dia bilang perutnya sakit, ya ditanya kamu makannya apa saja dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa kita cek kesalahan apa yang sudah aku lakukan. Karena sebelum sakit Allah sudah memberinya kebaikan, kesehatan. Ya. Maka logis kalau dikatakan kalau kamu mendapatkan kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau ada yang buruk dari kamu sendiri, tinggal ngecek gitu. Nah, misalnya lagi, orang yang berperilaku kasar dan keras, itu akan dijauhi orang lain. Sehingga dia sulit mencari partner untuk berbisnis. Sulit mencari pegawai untuk bekerja di perusahaannya. Karena dia kasar, suka maki-maki. Omongannya itu menyakiti hati. Dan sulit mengharapkan bantuan kita ketika mengalami kesulitan. Ketika mengalami kesulitan, orang lain syukurin begitu. Ya. Karena akibat perilakunya sendiri. Ya. Allah memberikan contoh, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, maka tentulah orang-orang itu akan menjauhi kamu, pergi dari sekelilingmu. Nah, bisa juga nasib buruk itu ditimpakan oleh Allah pada suatu masyarakat. Jadi akibat buruk itu menimpa masyarakat secara kolektif. Banyak orang yang ditimpa nasib buruk itu.
Itu biasanya terjadi bila perilaku buruk dilakukan oleh banyak anggota masyarakat itu. Nah, pengaruh buruk terhadap masyarakat itu lebih-lebih jika pelaku buruknya itu adalah anggota masyarakat yang mendominasi kehidupan. Siapa yang mendominasi kehidupan? Paling tidak ada dua pihak. Penguasa, karena penguasa kan bisa membuat peraturan. Karena membuat peraturan, maka penguasa itu bisa mempengaruhi kehidupan orang. Terus pihak lain lagi adalah pengusaha. Seringkali penguasa yang nakal dan pengusaha yang nakal itu berkolaborasi untuk melakukan kejahatan. Ya, kalau di Indonesia misalnya orang yang pengennya mengeruk keuntungan banyak, itu minta izin kepada penguasa untuk menambang sesuatu daerah, terus dia tidak peduli lingkungan rusak, tapi mereka selalu punya alasan untuk seolah-olah perbuatan mereka baik. Mereka bilang, kita tambang ini kan mempekerjakan orang-orang daerah sekitar. Jadi tambang ini bagus karena memberi pekerjaan kepada orang-orang sekitar, memberi penghasilan kepada mereka. Jadi argumen-argumennya itu yang indah-indah. Tapi dia tidak peduli lingkungannya rusak. Padahal nanti kalau itu sudah selesai atau bertambang itu berlangsung lama, masyarakat juga yang menderita. Nah, itu tidak dipedulikan. Pokoknya yang penting saat itu bisa memberikan pekerjaan pada orang. Yang lebih penting lagi adalah dia mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu pengusaha yang mempunyai modal kerjasama dengan penguasa yang mau menerima sogokan. Nah, ini karena mempengaruhi kehidupan orang banyak, maka bencana yang ditimpakan ya bencana secara kolektif. Bisa berupa misalnya kalau tambang berupa tanah longsor, bisa berupa pencemaran, ya, pencemaran air. Ya, kalau menambang emas begitu kan suka memakai merkuri. Ya. Nah, itu bisa mencemari air di sekitar itu menjadi racun. Nah, dan sebagainya. Itu berarti hukuman kolektif. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Jadi kalau Allah menghendaki suatu daerah itu akan dihancurkan, biasanya prosesnya secara kronologis didahului dengan orang-orang yang bermewah-mewah, ya. Orang-orang yang bermewah-mewah itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi Allah menyebutnya itu, orangnya itu siapa yang suka hidup bermewah-mewah. Mereka lalu fafasaku fiha, melanggar peraturan. Yang bisa bermewah-mewah itu kan yang duitnya banyak. Dan orang yang duitnya banyak, yang suka pamer kemewahan, itu biasanya yang mendapatkan penghasilan itu dengan cara yang tidak benar. Kalau orang kaya dengan melalui pekerjaan yang berat sekali, itu biasanya tidak cenderung untuk bermewah-mewah. Ya, mereka berusaha untuk hemat. Ya. Karena hemat lalu tidak suka pada mewah-mewah. Nah, mewah-mewah itu biasanya kalau duitnya itu duit panas. Ya. Nah, karena mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka jatuhlah vonis dari Allah, kemudian Allah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Nah, agar kita bisa melihat bukti tentang adanya hubungan antara perilaku kita dan nasib kita, Allah menganjurkan kita untuk mempelajari sejarah manusia yang hidup pada generasi yang lalu. Ya. Jadi caranya untuk mengetahui hubungan antara perilaku dan nasib itu kita disuruh melihat orang-orang generasi sebelum kita. Terus perilaku mereka seperti apa, lalu akibatnya seperti apa. Misalnya kita ini dalam pemerintahan, Indonesia ini kan ada pemerintahan. Dilihat sejarahnya pada masa lalu. Kalau partai A berkuasa, pasti banyak korupsi. Karena banyak korupsi, maka ada bencana ini.
Nah, terus itu diambil pelajaran. Kalau begitu lain kali jangan menunjuk partai itu untuk berkuasa. Kalau partai itu ditunjuk lagi, dia akan akan korupsi lagi, akan terjadi kehancuran lagi. Nah, itu harus menjadi pelajaran. Cuma kita ini seringkali tidak mau belajar, tidak mencoba mengaitkan perilaku partai itu di dalam kekuasaan dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya bisa juga karena kita ini kan banyak yang tidak tahu, asal dikasih sembako terus dia memilih partai itu. Akibatnya ya dia hanya menerima sembako tapi sengsaranya lama. Ya, dengan memahami hubungan perilaku dan nasib tadi, maka kita diharapkan berhati-hati di dalam perilaku. Nah, anjuran supaya kita mempelajari sejarah masa lalu dan nasibnya, itu Allah berfirman di surat Ghafir, surat 40 ayat 21. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi, lalu mereka melihat bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang generasi sebelum mereka yang terdahulu. Kanu hum asyadda minhum quwwatan wa atharan fil ard. Mereka itu lebih kuat dalam kepemimpinan, dalam mencengkeram negara itu kuat sekali secara otoriter dan meninggalkan bekas-bekas yang banyak, misalnya hasil pembangunannya ini dan itu misalnya. Tapi karena mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, Allah mengambil tindakan kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Nah, kalau sudah Allah mengambil tindakan, adakah yang menolong? Enggak mungkin. Wa ma kana lahum minallahi miwaq. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan atau yang bisa melindungi mereka. Allah itu maha kuasa, maha perkasa. Nggak mungkin dikalahkan. Nah, ketentuan mengenai keterkaitan antara perilaku dan nasib itu akan berlaku terus. Hukum itu seperti hukum alam, tidak akan berubah dan tidak bisa ditukar. Oleh karena itu, mempelajari sejarah itu penting. Karena kejadian sosial itu ya exact juga. Jadi kejadian sosial itu kalau orang-orangnya, penduduknya itu banyak melakukan pelanggaran, maka mereka akan menerima nasib buruknya. Itu hukum pasti. Cuma kita seringkali kejebak dengan anggapan bahwa ilmu fisika, matematika itu ilmu pasti, karena pasti akan terjadi seperti itu. Sedangkan ilmu sosial dianggap bukan ilmu pasti. Sebenarnya ilmu sosial itu pasti juga. Jadi kalau misalnya seseorang itu sombong, pasti tidak disukai oleh orang lain. Itu kan hubungan sebab akibat yang pasti. Cuma mempelajari ilmu sosial itu lebih sulit karena variabelnya lebih banyak. Sayang di negara kita ini justru orang-orang yang cerdas disuruh atau diarahkan belajar IPA. Belajar IPA itu seperti matematika, fisika, dan sebagainya. Itu yang cerdas-cerdas dimasukkan jurusan IPA. Yang kurang cerdas dimasukkan IPS. Nanti anak-anak IPS ini, anak IPS kan di SMA-nya kan dianggap kecerdasannya kurang. Nanti ketika di perguruan tinggi, yang masuk ke ilmu sosial politik, mereka. Ketika mereka itu sekolahnya sosial politik, mereka nanti akan memegang posisi DPR, pemerintah daerah, sedangkan akal mereka itu kurang. Lalu bagaimana negara ini? Kenapa negara ini tidak diserahkan kepada orang-orang yang pintar? Jadi pengelompokan di SMA itu kan mulai zaman dulu, yang kita itu terpengaruh oleh penjajah Belanda, ya. Oleh penjajah, jadi orang-orang yang pinter itu disuruh sekolah teknik, sekolah yang IPA, karena nanti bisa dipekerjakan sebagai tukang di pabrik yang mereka punya. Karena pabrik-pabrik itu harus dilakukan oleh orang-orang yang bisa dilatih. Nah, yang bisa dilatih itu anak-anak yang menurut mereka orang yang
pintar tadi, akibatnya para insinyur yang otaknya cemerlang, pekerjaannya teknis di pabrik. Orang yang tidak pintar, pekerjaannya memimpin negara. Ya, ini Masya Allah. Jadi ya kesalahan kita ini kan sejarah masa lalu. Bagaimana kita memperbaiki ke depan. Ya. Lalu ketika Allah menerapkan hukum keterkaitan antara perilaku dan nasib tersebut, Allah tidak pandang bulu. Allah itu objektif, adil, fair, tidak akan pilih kasih. Hukum itu berlaku baik untuk orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Karena hukumnya Allah itu berlaku untuk siapa saja, beriman ataupun tidak. Jangan mentang-mentang kita misalnya orang Islam, lalu kita bisa berbuat seenaknya sendiri, bisa melanggar ketentuan Allah. Kalau orang, wah aku kan rajin sholat, aku ini soleh, kalau itu kan banyak dimaafkan oleh Allah gitu. Enggak, kalau hukumnya Allah ini berlaku untuk siapa saja. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan mentang-mentang Muslim, jangan mentang-mentang rajin sholat kemudian boleh melanggar-langgar. Misalnya berdagang dengan menipu, itu kan melanggar. Jadi ini sayang. Jadi, kelihatannya wah orangnya religius gitu. Ketika berbisnis curang. Ini saya pernah mendengar dari pengusaha yang kelas gede ya, yang konglomerat begitu. Dia bilang ketemu orang yang kelihatannya religius itu aku hati-hati. Kenapa? Seringkali ujung-ujungnya itu menipu gitu. Ini kan orang-orang yang Islam tapi tidak mau belajar tentang Islamnya gitu. Ya, dengan demikian kita ini yang beriman kepada Allah harus tetap berhati-hati dalam berperilaku. Sebagai contoh ya, bahwa orang Muslim itu kalau melanggar ya tertimpa hukumannya. Itu contohnya itu sahabat Nabi sendiri. Sahabat Nabi itu kan orang-orang yang terpilih, yang imannya hebat. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran, oleh Allah ya digebuk, dihukum. Misalnya ketika perang Uhud. Ya, perang Uhud itu Rasulullah pesan kepada juru panah, kamu tinggal di bukit, jangan pergi-pergi kalau tidak ada komando. Mereka melihat tentara yang di bawah itu bisa mengusir musuh, lalu mereka menganggap sudah menang. Karena mereka menganggap sudah menang, mereka turun dari bukit ikut mengejar itu supaya nanti bisa mendapatkan rampasan perang. Musuh melihat di bukit menjadi kosong. Karena bukit menjadi kosong, lalu mereka berputar pakai kuda cepat-cepat ke atas bukit menghujani panah. Hampir kalah mereka itu. Jadi meskipun orang yang soleh, meskipun orang yang rajin sholat, kalau melakukan pelanggaran akan dihukum oleh Allah. Allah menyebutnya di Al-Quran, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha. Apakah kalian kalau sudah pernah menang di dalam peperangan sebelumnya, lalu ketika kalian mengalami kekalahan, lalu mereka mengatakan, anna hadha, kok bisa kita kalah? Kita kan dulu kan menang. Allah menjawab untuk melalui nabinya, qul, katakan, wa min indi anfusikum. Kekalahan itu karena dirimu sendiri. Dirimu karena tidak taat kepada utusan Allah, kepada Nabi Muhammad, suruh tetap tinggal di atas bukit, mereka turun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya? Nah, akibat terburuk dari ketergadaian seseorang yang suka berperilaku buruk adalah ketika orang itu dibangkitkan lagi di alam akhirat. Wah, itu balasannya lebih dahsyat lagi. Itu tadi yang saya ceritakan kan balasan atau nasib di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Karena apa? Neraka. Ya. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, melanggar peraturan ini, pelanggaran itu. Maka fama'wahumun nar, tempatnya itu neraka. Bisa pergi dari situ nggak? Nggak bisa. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha.
ketika mereka kepingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke neraka itu. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan mereka dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan neraka akibat dari kamu dulu tidak mau mengindahkan ajaran-ajaran Allah, bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, karena itu pesan yang kita tangkap dari pembahasan kita ini, ringkasnya adalah bahwa intinya adalah kita mesti harus berhati-hati di dalam perilaku. Kita pilih perilaku yang baik, jangan kita pilih perilaku yang buruk, karena perilaku yang buruk itu akan membayang-bayangi kita seolah-olah kita ini tergadai, ya, tergadai oleh perilaku kita sendiri. Kalau perilaku buruk itu dipegang oleh orang lain, maka dipegang artinya dipakai untuk mengancam, maka orang yang suka melakukan pelanggaran itu menjadi disandra oleh pihak lain. Ya, ringkasannya adalah bahwa nasib baik dan buruk itu bergantung pada perilaku. Nasib baik untuk mereka yang mengikuti bimbingan Allah, dan orang yang berperilaku buruk sama dengan menggadaikan nasibnya sendiri. Nasib buruk bisa menimpa perorangan dan bisa juga menimpa sekelompok masyarakat. Hukum sebab akibat antara perilaku dan nasib tadi tidak akan berubah, akan selalu seperti itu. Dan akibat terburuk dari hubungan perilaku nasib adalah siksaan di neraka. Kita mohon perlindungan Allah, jangan sampai kita masuk ke neraka. Semoga Allah membimbing kita dan menjauhkan kita dari perilaku dan nasib yang buruk. Amin.